Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Madani ya. Salam daripada Borneo, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi hari ini kita ada satu penggambaran Biba manual 850 tak silap saya, tapi menggunakan immobilizer ya. Jadi kita akan membahas di sini ialah bagaimana cara kerja sistem pil pump dan juga sistem ECU itu sendiri untuk kereta Biba. Ya, jadi untuk pengetahuan ini Biba kita ini 850. Ini kita punya Biba di sebelah ini customer towing, dan dipahamkan kereta ini dia towing pada asal laporan dia adalah dia minta tolong dengan kawan mekanik dia, mekanik bergerak lah yang saya dipahamkan lah. Di mana enjin ini mula-mula hidup, last dia sudah repair, di mana aduan asal kereta ini hidup, cuma keluar cek enjin. Jadi datanglah si kawan ini pergi repair dia, lah enjin itu tambah masalah, tambah tidak hidup. Jadi apabila yang kita detect di sini adalah masalah, ada dua masalah dia. Yang dia minta tolong, satu ialah blinking kepada sistem pil pump, dan juga kereta ini tidak hidup. Jadi kita kena paham bagaimana cara kerja relay pil pump dan juga ECU bekerja. Jadi di hadapan saya ini dia ada satu diagram pil pump dan pelampung minyak. Jadi bila kita tengok dia punya diagram pil pump dengan pelampung minyak ini yang berputus-putus ni adalah satu diagram di mana ada pil pump dan juga ada pelampung. Oke, yang ini adalah combination meter. Ini combination meter, yang itulah yang ada kilometer, RPM semuanya di sini ataupun cm. Ini kunci. Yang ini relay pil pump. Oke, yang di sini adalah relay ECU. Oke, dan ini adalah ECU dia. Dan kena ingat, ECU adalah otak kepada kenderaan. Permasalahan kereta ini ialah dua. Satu, tidak hidup. Yang kedua, meter gila. Dia isi full minyak pun sama juga, bar tidak naik. Jadi apa yang kita memudahkan, saya buat satu diagram untuk memudahkan paham. Kenapa saya akan bahas dulu diagram pil pump, kenapa pelampung minyak gila. Saya mau bahas itu dulu. Dan dia berkait rapat dengan ECU. Begitu. Jadi itu sajalah saya rasa yang saya rasa boleh dikongsi secara diagram. Ya, jadi telepon saya bunyi, hold dulu sekejap. Oke, jadi sekarang ini kalau kita melihat kepada combination dia pil pump, saya melihat kepada kenapa meter minyak itu jadi gila, dan apa kaitannya dengan pil pump dan juga pelampung minyak. Dan kenapa kereta Biba ini dia gabung housing dan mahal. Sebab kena ingat pelampung dengan pil pump ini dia gabung di dalam. So ini adalah diagram sedikit. Jadi kita akan ke kereta dan kita pil pump. Oke, so masuk sini. Kalau kita nampak ini pil pump dia. Ini pil pump. Ini pil pump kereta nih, kereta Biba ya. Kalau kita nampak yang ini adalah pelampung dia, dan dia membaca indikator pelampung di sini. Jadi bila minyak tu naik, dia akan tolak ni pelampung, dan bacaan tu dia hantar ke input. Ini input masuk di bawah, output di luar. Dia ada satu wire sini. Nanti kita akan tengok wiring dia. Dan begini. Jadi masalah dia kereta ini ialah kita coba try tolong juga kasih adjust dia punya. Ini kita gosok, ini dia punya plate nih, dia punya ini, tapi still masih juga gila-gila. Kita naik pun dia punya bacaan tidak nih. Jadi punya permukaan tembaga nih. Ini dia kita naik begini, dia akan jadi ginilah. Terus naik macam ni. So yang membaca detektor tu adalah yang ini, yang nampak tu. Jadi permukaan dia tidak berapa rata. Jadi menyebabkan masalah kepada pelampung tu tidak dapat. Pelampung dia okey, ini namanya pelampung. Tetapi detektor yang touching dengan sini tidak berapa nih. Kita sudah try tolong customer, dan kita sudah try tengok nih, dia punya pelampung pun memang ada pre-play di sini, dan kita coba ketatkan, still juga masih juga tidak boleh membaca dengan baik. Kameramen boleh fokus ini ya. Nih. Jadi dia punya nih tidak berapa cantik. Jadi kita mencadangkan dengan customer sebab tiada orang jual ini pelampung saja. Kalau kita beli second pun tiada jual. Jadi kita terpaksa cadangkan beli sama housing, dan motor ikut sekali. Dan kalau kita tengok motornya pun dia ada kotoran nih. Dia sumbat kurang nih. Jadi kita kereta ini kita tidak mau ada masalah lagi. Dan kereta ini sebenarnya datang tidak hidup.
Cuma yang kita bahas tadi ialah kenapa pelampung jadi gila, ialah kita kena paham ini pelampung dia. Oke. Dan ini adalah electric pump dia, yang sebelah sini adalah electric pump nih. Nampak kameramen, kasih flash dulu. Kasih flash dia. Oke. Ini motor dia. Nah, ini motor fuel pump. Oke, kalau kita nampak di sini, coba mungkin kameramen boleh tengok diagram dia. Oke. Jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah fuel pump. Kameramen dekat sedikit. Nah. Oke. Nah, ini fuel pump. Yang inilah yang motor dalam ini 2 wire. Ini fuel pump. 1 wire tadi daripada ECU. Yaitu 87. Ini relay fuel pump 30, ada fuse di sini. Oke, direct battery 1 30. Nih, 30 direct battery. Oke, satu lagi adalah daripada ECU punya kaki 86 negatif. Ini dari ECU output. Output dia masuk sini. Dia bagi berapa second saja, mungkin 3 second untuk hidup kalau kita on kunci. Dan 87 nih yang keluar ke motor fuel pump. Ini positif. Yang inilah warna biru ini positif. Kameramen boleh nampak. Kameramen boleh nampak ini positif. Yang hitam itu adalah direct grounding. Yang ini hitamnya adalah direct grounding. Yang pelampung itu tadi adalah yang ini. Kalau kita tengok wire dia, pelampung dia yang ini. Nih dia tidak nampak wire dia. Nanti kita akan pergi bagian wiring. Ini pelampung masuk. Di sini. Ini pelampung dia kontrol negatif saja, negatif masuk dan juga seterusnya dia keluar negatif. Keluar sini contohnya masuk 12 volt. Oke, dia masuk 12 volt, contoh dia masuk input 12 volt. Dia masuk 12 volt negatif 12 bit. Jadi 12 di sini dia akan keluar, akan bergerak mengikut pelampung di sini berapa indikator yang diantar. Oke, dia mungkin akan berkurang lama-lama sampai dia full lah, ikut daripada bacaan combination meter, dia hantar maklumat. Bila pelampung naik, dia akan hantar bacaan dari voltage 12, mungkin dia akan menurun, dan seterusnya dia hantar bacaan ke sini mengikut berapa bar di sini. Jadi masalah sekarang ini, kereta ini sudah diisi minyak full, tapi still pelampung ini, bar 1 ini tetap blinking, yaitu berkelip-kelip. Jadi kita coba untuk menjimatkan di mana kita coba gosok nih, tapi tidak boleh juga, kita coba ketatkan, masih juga tidak berapa touching. So kita cadang dengan owner untuk ganti saja. Sebabnya satu adalah keadaan dia sini, kalau kita nampak dia pun agak ini sudah tua, dan ini pun dia punya, ini pun pump dia pun kita sudah ukur dia punya pump motor ini tidak berapa kuat. Jadi kita mencadangkan ganti housing saja. Dia bukan macam Wira, boleh pelampung lain, motor lain. Tapi untuk kereta ini dia jual 1 set. Dan untuk proses nak turunkan ni barang, dia kena turun tangki, dia tidak boleh ganti seat. So kalau kita tengok di sini diagram dia, yang mengejutkan kita adalah orang ini tidak tahu kenapa lah mekanik yang bergerak, dia cakap dia pergi potong nih, tengok wire sini, ini banyak dia potong-potong nih. Ini wire yang biru ni adalah pergi meter, dan wire yang coklat ni adalah grounding direct. Kita tengok. Jadi sekarang ini kita tengok, ini grounding direct. Ini masuk input pergi pelampung. Ini okey, grounding sini dia satu wire nih, kalau kita tengok satu wire dia masuk sini, lepas tu satu wire lagi yang pergi meter tu yang biru. Itu yang pergi pelampung, ikut berapa tinggi pelampung, dia begitulah bacaan akan dihantar ke meter. Jadi sekarang isunya kenapa orang ini potong, dan kenapa 2 wire yang ini, kalau kita tengok hitam nih, coba kameramen fokus kepada ini. Hitamnya adalah grounding, yang merah ini adalah 87 tadi, 87. Tapi yang mengherankan kenapa lah dia pergi, ini kita akan kemaskan balik, yang ini pun kita akan kemaskan. Balik yang fuel pump ini dia pakai wire ground earth, wire rumah dia pakai. Saya pun tidak tahu kenapa tujuan dia buat begini. Sebenarnya sini ada soket, soket female and female yang kita plug and play saja. Tapi dia pergi potong itu wire, dia pergi sambung. Mungkin sebab dia panik sudah barangkali, dia tidak tahu macam mana mau kasih hidup ni kereta, dan dipahamkan kereta ni datang, kereta ni datang, dia punya masalah sebenarnya hanya keluar check engine. Jadi kereta ini masa dihantar di bengkel lama dekat 1 bulan, dia cakap kereta ni dia tidak keluar check engine. Sekarang ECU sudah kita ganti, so ECU-nya ada di sana. So kita akan ke sebelah sana. So kameramen boleh kasih flash, bila gelap kasih flash dia. Jangan dekat sangat pun tidak apa, flash saja cahaya dia. Oke. So kita tengok ini ECU. So ini ECU dia. Nah ini ECU dia, kita tengok kenapa dia boleh short. Saya berpikir kaki 8 nih, ini ECU yang dia punya asal. Kalau kita tengok dia ada code dia. Oke, BZ101. So ini yang kita belikan dia second original, yaitu BZ101. Masa kita masuk ini engine, satu dia tidak hidup, yang kedua tidak ada check engine. Jadi sekarang kenapa dia check engine tidak keluar tuh banyak sebab. Tapi kita mau bahas kesalahan ini bukan pasal ECU, tapi ini kita akan bahas untuk yang kedua. Tapi yang kita bahas kenapa pelampung itu berkelip-kelip tu minyak dia. Coba kameramen,
Sebab dia datang dua dalam satu. Kalau kita gabung duration terlampau panjang. Jadi kita tidak akan gabung sebab mungkin terlampau panjang. Takut orang. Oke, kalau kita nampak sekarang meternya cantik sudah. Betul lah. Meter dia cantik. Tidak sudah blinking 3 bar, betul lah. Jadi kita sekarang mau salahkan meter kah, mau salahkan wiring kah, mau salahkan pelampung. Jadi apa yang kita buat hari itu ialah yang kita patut mau tahu ialah sama ada pelampung masalah kah, wiring masalah kah, ataupun masalah lain. Jadi ataupun meter itu sendiri masalah. Jadi untuk mengenal pasti masalah ini sama ada pelampung kah, wiring kah, apa? Langkah pertama ialah pastikan ada grounding masuk. Oke, grounding masuk di sini kalau biba, di sini adalah warna hijau. Jadi ini adalah output meter. Kalau saya sambungkan ini pergi sini, oke, saya sambungkan ini grounding, ada sudah tengok warna kereta ini hijau. Kalau saya sambungkan direct dia boleh jadi full, maknanya meter oke, jadi tiada masalah wiring. Oke, sekarang kita akan sambungkan biru dengan coklat nih, kita directkan. Kalau dia pandai full itu meter, ini konon-konon kita kasih gila lah. Oke, boleh satu orang tengok sana, dia boleh full ke tidak? Saya sambung, betul lah, full lah. Oke, tengok kameramen fokus itu saya lepas wire Saya lepas wire. Jadi meter tiada isu jadi pelampung jadi isu, sebab itu kenapa kita ganti pelampung. Oke, saya lepas wire tadi. Dia akan turun, betul? Dia turun pelan-pelan, betul? Oke, dia turun ikut bacaan sebenar. Jadi menunjukkan meter tidak payah diganti. Meter tidak ada masalah. Jadi jangan salah diagnosis. Bila kita salah mendiagnosis boleh menyebabkan kerugian pada customer lah. Wiring salah lah, meter problem lah, pelampung problem lah. Pelampung ini bukan kaling-kaling sebab dia beli satu kali. Oke, saya akan sambung lagi satu kali ya. Saya sambung satu kali, kasih direct wire tadi itu biru dengan coklat itu meter. Kalau dia cantik mananya, dia pandai full mananya meter bagus. Sekarang saya direct sambung dia sepatutnya yang bagus, dia mesti full. Kita tengok dia full ke tidak. Kita tengok. Ya, Bas, longgar tangan saya sekejap. Oke. Oke, berlaku pergerakan alright, full Oke, jadi saya lepas Saya lepas. Dia akan turun balik ke bacaan yang sebenar di pelampung. So menunjukkan meter tidak payah ganti. Wiring tiada isu, cuma yang wiring dia potong-potong begini saya tidak suka lah. Saya tidak suka dia buat kerja begini. Jadi inilah kadang-kadang kita nih janganlah buat kerja gila ya. Jadi kalau tidak tahu tuh hantar kepada yang tahu supaya tidak merugikan customer. Yang paling rugi dia terpaksa ganti isu. Nanti kita akan buat penggambaran kedua. Cuma penggambaran kali ini adalah bagaimana kita menentukan sama ada pelampung masalah, pelampung minyak, kita menentukan wiring masalah, kita mau menentukan meter combination meter yang bermasalah 3. Takkan kita mau ganti 3-3, wiring ganti semua satu set ataupun mau korek sana sini. Yang kedua pelampung dalam mahal, dia datang satu set sebab tiada orang jual pelampung macam pelampung air. Yang ketiga meter combination meter, gara-gara meter minyak masalah, lalu kita mau ganti 1 biji pula. Harga dia bukan kaling-kaling, ada juga yang 400 lebih. Ini lagi ini meter pelampung nih. Jadi itulah masalah dia. Jadi sekarang ini itu 2 bar tu okey lah. Sebelum ini diorang isi minyak penuh, dia masih blinking. So kita dapat menyelesaikan masalah customer, yaitu masalah minyak blinking walaupun isi full. Jadi apakah diagram dia? Untuk memahami diagram dia kita ke depan lah. Jadi ke depan kita akan memahami diagram dia. Nanti kita akan bahas untuk ECU punya signal pula. Sebab kalau kita gabung ECU dengan ECU punya sistem dengan kombinasi meter, dia akan mengambil masa yang panjang. Jadi sekarang ini pun saya tidak tahu berapa minit sudah. Berapa minit sudah? Mau dekat 12. 12 menit. Oke. Jadi sekarang ini kita akan ke sini. Kita tengok nih. Yang tadi kita relay pil pump. Kena ingat relay pil pump punya diagram seperti ini, kita on kunci. Jadi lampu yang di sini yang naik 1 bar memang positif sudah duluan. Yang ini daripada pil pump tadi negatif, yang ikut pelampung masuk 12 volt, dia akan menurun mengikut ketinggian pelampung di sini. So dia akan naik bar demi bar. Jadi apabila berlaku kerosakan di pelampung, masalahnya pelampung dengan pil pump kawin macam tadi itu. So takkan kita mau ganti pelampung saja, tiada jual pelampung macam pelampung rumah, macam Wira boleh pelampung moto-moto. Ada yang kereta lama biasanya begitu. Untuk kereta Mybi, kereta Biba, dia tidak jual asing-asing. Dia jual 1 kali gabung. Dia 1 kali gabung sini. Jadi bila dia 1 kali gabung 3 bar, ini yang kita fokus sekarang ini. Adakah dia masalah wiring input, output keluar, ataupun dia masalah lain? Ada masalah meter, ini kombinasi meter tadi itu,
ataupun masalah pelampung, ataupun masalah di antara sini masalah, ataupun input yang masalah terputus di sini. Kalau terputus sini pun dia tidak akan bekerja juga. Jadi paham ya? Jadi maksudnya begitu. Jadi bila terputus ini barang, ini pun tidak dapat hantar signal ke sini mengikut bacaan pelampung. Sini ada pelampung. Sini dia ikut pelampung, berapa tinggi pelampung dia akan hantar signal ke meter tadi itu berapa bar. Tapi sayangnya ini kereta tiada mentol lah. Bila dia ada keluar dia akan blinking mentol kalau sudah empty. Ini tiada. Tapi tidak apalah. Yang penting wiring yang positif ini memang sudah direct pergi di sini dalam combination meter untuk fill minyak dia. Jadi apa yang paling penting kita cek adalah yang pertama sekali pastikan wiring input ada, baru wiring output ada pergi meter. Kita pastikan pelampung oke. Jadi caranya kita directkan ini dulu. Kalau meter pandai naik full, mananya kereta ini punya meter bagus dan wiring otomatis bagus di sini pergi sini. Sebab kalau kita direct dia boleh naik, maknanya tidak ada berlaku terputus di kawasan sini. Kalau terputus ini dia mau naik juga. Tidak boleh juga kita salahkan meter. Jadi cek dulu wiring dari sini. Jadi kita fokus pada bahagian wiring. Sekali lagi saya ulang bahwa wiring di sini walaupun dia sudah ubah, kereta ini sudah hidup, ya. Pelampung pun cantik. Kalau kita nampak ini kita akan betulkan balik, ya. Kita akan betulkan balik dia. Wiringnya begini-gini. Kita cuma cantumkan coklat dengan biru ini adalah pelampung, satu input masuk 12 volt, satu lagi negatif tiada positifnya. Jadi kalau kita cantum meter mesti mau naik. Positif yang betul-betul adalah sudah direct di meter. So yang ini adalah wire fill pump, yang hitam ini adalah grounding direct, yang ini adalah daripada 87 tadi. Ini nanti kita bahas untuk ECU punya, tapi kita sudah bahas ini daripada ECU, cuma nanti kita bahas di video kedua. Jadi sekarang kita tengok kereta, dia cantik sudah kita ganti pelampung baru. Dan kita start pun hidup. Tapi sekarang bukan isu hidup mati, nanti itu kita akan bahas. Cuma dia ini kereta 2 dalam 1. Oke, ini sekarang kereta sudah hidup lah. Kereta sudah hidup. Bahagia minyak. Jadi yang kita mau bahas bukan pasal kereta hidup enggak, tapi yang kita mau bahas adalah pelampung. So 3 benda perkara sebelum kita mengganti pelampung. Perkara yang pertama kita kena tahu ialah pelampung masalah kah, wiring masalah pun, ataupun meter masalah. Jadi cara menceknya itu seperti mana tadi itu, coba directkan dulu. Kalau dia pandai full, mananya pelampung masalah. Oke, jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini. Insya Allah sekiranya video ini memberi manfaat, ya kita minta tolong untuk subscribe, like ataupun share ataupun komen di bawah. Mungkin Anda juga menghadapi masalah biba berkelip-kelip. Kita dah try gosok-gosok tidak boleh juga, gosok-gosok Aladdin pun sama juga. Kita jepit-jepit pun tidak mau juga. Jadi takut benda itu kita pasang ini, benda ini susah, mau turun tangki macam Wira, tidak macam Maybe, boleh buka kursi belakang, angkat di atas senang. Jadi kita mencadangkan dengan owner, alang-alang pumpnya pun PSI-nya kurang, kita ganti 1 set. Jadi alhamdulillah kereta ini hidup dengan cantik, tiada semput, dan kereta ini tidak ada sudah blinking dia punya bar itulah. Oke, jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Insyaallah apa yang baik itu bukan kata saya pandai, tapi kita share saja. Jadi boleh komen-komen di bawah, mungkin juga Anda pengguna biba ataupun juga Anda pernah mengalami masalah isi minyak tetap indikator minyak itu masih blinking macam empty. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah. Jadi sekiranya video ini bagus, rajin-rajinlah kasih share sama orang, sebab bukan semua orang yang boleh datang ke workshop saya. Kalau dia di Keningau, mungkin dia di Tawau ataupun dia di Indonesia yang komen tuh, ada juga daripada negara Eropa, ada yang dari Timor Leste. Kalau tengok komen tuh, terima kasih karena mengikuti channel saya. Terima kasih juga kepada subscriber lama. Dan terima kasih kepada mereka yang tertengok video saya. Terima kasih banyak karena baik hati untuk subscribe ataupun komen ke apa-apa. Terima kasih banyak. Apa yang penting di sini adalah kita bukan mengajar, tetapi kita share sahaja apa yang kita tahu. Semoga ilmu yang serba sedikit ini memberi manfaat pada orang lain. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.